Halo teman-teman semua, selamat hari Selasa. Kembali lagi di channel gua dan di edisi kali ini gua akan fokus bahas dari hasil Premier League. Gua akan bagi dua, yang di bagian pertama gua akan bahas 8 atau 9 pertandingan Premier League yang berlangsung hari Sabtu dan Minggu. Dan di bagian kedua, bagian terakhir, mungkin ini buat lu pendukung MU, gua akan bahas totally hasil pertandingan semalam, di mana MU kita semua tahu berhasil memenangkan pertandingan pertamanya lewat gol tunggal dari Rafael Varane melalui tandukan ya di menit 70-an kalau nggak salah, 75 lah. Nah, sebelumnya gue mau round up dulu nih dari pertandingan Liga Primer pekan pertama. Kalau soal klasemen rasanya nggak perlu dibahas ya, karena ini masih sangat fluktuatif. Saat ini memang Newcastle ada puncak klasemen karena mereka unggul selisih gol. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 tim yang memperoleh kemenangan di game week pertama. Jadi Newcastle, Brighton and Hove Albion, Man City, Arsenal, Crystal Palace, Fulham dan juga Man United. Ya, tapi itu nggak akan kita bahas klasemennya karena masih sangat cair. Yang atas nanti pekan kedua bisa langsung ke bawah, yang bawah juga pekan kedua bisa ke atas. Oke, dari yang hari pertama Burnley City, gua rasa nggak usah banyak gue bahas. Ya, ini kemenangan daily buat Manchester City. Ini pertandingan pembuka juga di Premier League musim kali ini. Dan kemudian di hari kedua, nah ini yang menarik, Arsenal Nottingham Forest. Gua akan sedikit banyak mengulas pertandingan ini sebelum nanti ke pertandingan lainnya dan juga ditutup dengan MU versus Wolverhampton. Oke, yang pertama gua update dulu soal cederanya Timber. Ini pemain yang menurut gua di pramusim salah satu yang paling bagus penampilannya. Kemarin juga tampil juga cukup baik. Berapa kali dia matain serangan para pemain Nottingham Forest sebelum akhirnya harus ditarik keluar ya di pertengahan pertandingan, tepatnya di menit ke-50 babak yang kedua. Nah, satu yang dari update terakhir dia harus absen sekitar sebulan. Jadi ini cukup lama, sangat disayangkan. Tapi kalau ngeliat jadwal Arsenal ini memang relatif sangat mudah, dan juga itu yang gue bilang, kedalaman skuad kembali diuji di sini ya. Ini kita lihat jadwal dari Arsenal. Setelah ini mereka akan menghadapi nanti gue akan share mudah-mudahan di sini, Crystal Palace away, Fulham home, lalu awal September lawan MU home. Nah, ini agak berat ya. Lalu ada jeda internasional, kemudian 16 September away menghadapi Everton. Jadi ya lumayan berat lah, lumayan enteng kecuali lawan MU tentunya ya, with all the respect dengan tim lainnya. Nah, tapi kembali yang gue bilang tadi, dengan stok back yang cukup banyak ya, masih ada Tomiyasu walaupun kelasnya tentu beda, masih ada Tierney, kemudian juga ya Tierney masih ada, gue nggak tahu ya Zizenko masih udah pulih atau enggak. Misalnya 2 pulih maka ya ada Zizenko. Jadi masih banyak pilihan lah gitu ya. Walaupun di sektor kiri kalau tanpa Zizenko berarti hanya menyisakan Tierney. Jadi ini Tierney juga kita tahu bukan pilihan utamanya si Arteta. Nah, kemarin itu ada satu yang cukup mengejutkan teman-teman. Gue bahas sedikit aja. Jadi Gabriel ini adalah pemain yang paling tidak tergantikan musim lalu. Ya, bahkan ketika Saliba cedera dia juga berjuang sendirian bersama dengan Holding atau Kiwer. Jadi agak mengejutkan juga kemarin dicadangin. Apakah kurang fit atau enggak gua nggak tahu. Yang jelas kemarin waktu starter itu Arteta pakai 3 back. 3 back ya. Jadi Saliba, Ben White dan juga Thomas Partey. Ini agak-agak unik sih. Jadi kayaknya gua nggak ngerti apakah dia ingin mengakomodir Thomas Partey di belakang atau bagaimana. Jujur ini benar-benar di luar dugaan. Dan sebenarnya di awal-awal sih berjalan dengan mulus ya. Mereka unggul 2-0 melalui Nketiah dan Bukayo Saka. Ya, sebelum akhirnya ada gol serangan balik dari Awoniyi. Ya, jadi ini mungkin salah satu PR Arteta. Dan juga kelihatannya gini, Arteta mulai mirip-mirip dengan Guardiola. Ya, overthinking, banyak melakukan improvisasi, which is to some extent itu bagus, tapi kadang-kadang juga berlebihan ya, seperti yang kita ingat Guardiola 2021 ketika final Liga Champions, dia nggak pakai DM sama sekali, akhirnya malah hancur lebur kalah dari Chelsea. Oke, but anyway it's a good start buat Arsenal. Kita lanjut ke pertandingan lainnya. Gua akan ntar share hasil-hasil Premier League pekan pertama lengkap aja ya. Bournemouth lawan West Ham 1-1, Brighton lawan Luton 4-1. Nah, ini gue mau bahas soal kedalaman skuad Brighton ya. Tanpa Caicedo dia mereka bermain kalau nggak salah kemarin.
tapi mereka bisa menang 4-1. Iya, karena Caicedo, oh iya sekaligus gua update ya, Caicedo ini udah merapat ke ke Chelsea. Jadi tadinya digadang-gadang ke Liverpool, tapi ternyata ke Chelsea udah sign kontrak. Jadi udah resmi 100 juta pound, sekitar 2 triliun. Luar biasa ya. Dan di saat yang sama Brighton masih tetap bright dengan menang 4-1 dari tim promosi Luton Town. Tim promosi ketiga ini ya, Luton Town. Lolos setelah playoff mengalahkan Coventry. Lalu Fulham menang 1 away di Goodison Park melawan Everton. Kemudian Crystal Palace juga menang 1-0 dari Sheffield United, dan Newcastle dan Aston Villa menang 5-1. Nah, ini pertandingan yang gue senang banget ngelihatnya. Mungkin lu juga nontonnya juga enak lihatnya mainnya, dan satu yang paling mungkin menyita perhatian, mungkin kita sama ya punya point of view, yaitu kehadiran Sandro Tonali. Gila banget. Ini seperti lu pernah nonton mungkin film-film di penjara, tiba-tiba nih ada inmate baru, ada narapidana baru, terus tiba-tiba ya ngalahin aja semua preman-preman di situ dengan santainya. Kayak gitulah mungkin gua ibaratkan Tonali. Datang main, gesturnya juga nggak selalu effort. Beda ketika dia di Milan loh teman-teman ya. Dia benar-benar seperti ngejar bola sendirian di lini tengah. Tapi kemarin kalau kita lihat lini tengah Newcastle ini tanpa DJ tahun lalu kan kuat ya dengan adanya Bruno dan juga Joelinton. Tapi kemarin kita lihat ya itu tadi, karena ada Bruno dan Joelinton yang bisa nyerang dan juga bisa bertahan, sehingga Tonali juga kadang-kadang naik ke atas, terus bertahannya juga nggak terlalu ngotot. Karena apa? Karena ada teman yang membackup. Luar biasa. Bahkan pemain penggantinya pun Harvey Barnes yang dibeli dari Leicester ini juga memberikan 1 atau 2 assist, gue lupa berapa kali dia menservis Callum Wilson ya, walaupun hanya 1 gol dari Callum Wilson, dan bintangnya ya tidak lain dan tidak bukan adalah Alexander Isak dengan 2 gol. Ini luar biasa, target man pilihan dari Eddie Howe di Newcastle musim ini nampaknya ya. Jadi itu perfect banget, start yang bagus juga dari Newcastle, dan sementara mereka memimpin klasemen, dan ini tim yang menurut gua dibangun bukan hanya semata-mata dengan duit ya, tapi dengan komitmen, kerja keras, dan pemain-pemainnya juga nggak banyak pemain bintang, tapi ternyata bisa dimaksimalkan kemampuannya. Oke. Last but not, Chelsea Liverpool dulu, hari kedua ya. Brentford lawan Spurs 2-2, gua nggak usah bahas. Chelsea Liverpool 1-1. Chelsea Liverpool dulu deh teman-teman ya. Jadi Chelsea Liverpool ini menurut gua Chelsea bermain buruk babak pertama ya. Kemudian ya, tapi itu tadi gua nggak bilang gol keberuntungan ya. Gol dari Disasi itu secara individu dia memang kelihatannya memang diciptakan untuk bisa membantu juga memanfaatkan bola-bola mati. Liverpool, Chelsea menurut gue di babak kedua berkembang permainannya. Lini tengah Liverpool harus ngos-ngosan menghadapi lini tengah dari Chelsea, terutama Enzo Fernandez. Jadi kalau lu ingat musim lalu ketika dia datang, kemudian dia digambarkan itu Chelsea musim lalu itu seperti tumpukan sampah, kemudian ada emas tulisannya Enzo, ya memang betul ya, dia bekerja keras. Tapi semalam juga duetnya dengan Gallagher juga 2 malam yang lalu duetnya dengan Gallagher juga oke banget. Jackson juga membantu serangan cukup baik, mau bekerja, melebar dan seterusnya. Terus penampilan dari Chilwell juga sama dengan bagus. Nah, sementara Liverpool sebenarnya startnya sudah bagus. Kebalikannya, babak kedua mereka malah turun. Ya itu tadi, lini tengah mereka tidak bisa terlalu memberikan kontribusi, harus kerja kayak ngos-ngosan begitu, dan ini mungkin menjadi salah satu alasan Klopp ingin membeli seorang gelandang bertahan seperti Caicedo, yang sayangnya malah belok ke Chelsea lawannya itu ya. Oke, sekarang kita ke MU. Nah, MU gue akan bahas terakhir karena gue kemarin nonton every single second. Ini yang menarik ya. Jadi memang betul, gue rasa juga mungkin walaupun lu fans MU, lu sepakat it's ugly win, but who cares ya. Ini gue menilai secara objektif ya, karena kemarin juga gue lihat ada beberapa yang gak jalan secara individu maupun secara kolektif, secara strategi. Secara individu misalnya Mason Mount nggak memberikan dampak yang signifikan, hanya 1-2 kali dia memberikan sentuhan yang cukup baik, nggak ada sama sekali hilang. Dan yang paling parah menurut gue adalah kemarin Garnacho. Dan Garnacho menurut gue terlalu lama diganti sama Erik ten Hag. Dari awal, dari first touch-nya juga udah kelihatan nggak oke, nggak ada perkembangan. Oke lah kalau menit pertama mungkin gugup ya, tapi kemudian masih gitu-gitu juga sampai akhirnya diganti kalau nggak salah babak kedua, mungkin menit 60-an kalau nggak salah ya. Iya menit 68. Ini menurut gue terlalu lama ya, dan gue juga agak kaget
taruh sebagai line up. Jadi akhirnya ke drag semua nih ke bawah nih. Kemudian juga soal penjaga gawang. Nah, penjaga gawang gini. Ini gue loncat-loncat ya. Secara konvensional dia tampil sangat baik ya. Ini gue catat Onana itu melakukan cukup banyak penyelamatan. Ada save-nya itu ada berapa nih? Ada sekitar 5 lah, ada sekitar 5 ya penyelamatan. Ini belum yang dia motong-motong segala macam. Jadi cukup banyak. Tapi fungsi dia ini yang gue berkali-kali gue katakan ya, walaupun gue nggak mau terlalu menggurui, fungsi Onana dibawa untuk membela serangan, menurut gue it doesn't work. Walaupun ini memang masih pekan pertama ya, cuman lawan juga udah mengantisipasi, sehingga Wolverhampton kalau lu lihat memang ada 3 pemain yang mengepres di depan, tapi dia ngepres hanya di garis 2/3. Jadi Onana bawa bola muter-muter di daerahnya itu biarin aja, sehingga ini yang membuat akhirnya MU juga kesulitan untuk membongkar pertahanan Wolves, selain juga penyelesaian yang kurang klinikal. Jadi ini juga menjelaskan kenapa Erik ten Hag sampai botak palanya mencari seorang striker, karena memang mereka kehilangan area itu, mereka kehilangan touch itu. Rashford mau nggak mau ditampilkan sebagai target man, tapi tidak. Kita tahu Rashford bukan seorang target man murni dan berkali-kali dia mengatakan dia lebih prefer untuk bermain di sayap. Ya, jadi ini menjelaskan. Nah, nanti kalau Rasmus Højlund udah datang, kita akan lihat ya, beban ini sangat besar. Ini yang gue katakan berkali-kali, beban ini sangat luar biasa besar. Tim seperti MU berharap punya striker yang tajam, dan itu dibebankan kepada seorang pemain berusia 20 tahun. Tapi again gue mengatakan mungkin Erik ten Hag punya strategi, dan gue yakin dia juga punya rencana yang lain, yang kita akan lihat rencana itu berhasil atau enggak. Karena ini seperti Lukaku dulu ke Chelsea, wah dibeli 100 juta pound, nggak mungkin Tuchel nggak punya rencana. Betul, tapi apakah rencana itu berjalan atau enggak, kita akan tunggu nanti sekitar 2 atau 3 minggu lagi setelah encoknya Højlund sembuh ya. Nah, kemudian dari lini belakang kemarin Lisandro Martinez bermain sangat jelek babak pertama. Bahkan dia terlalu cepat mendapatkan kartu kuning, melakukan pelanggaran yang nggak penting, sehingga ada momen serangan balik dari Wolverhampton, dia nggak berani ngeblok, padahal itu sebenarnya bisa untuk sacrifice foul. Untung nggak gol ya serangan baliknya. Dan akhirnya kemudian dia ditarik di babak kedua, tapi nggak tahu apakah karena mainnya buruk atau karena memang ada cedera. Gue denger sih ada cedera. Wan-Bissaka kemarin bermain justru lumayan bagus. Dia sering membantu menekan ke atas, tapi kita tahu dia tidak punya kemampuan crossing yang baik. Ironis ya, dia justru memberikan 1 assist bukan dengan crossing, tapi umpan flick ya. Tapi doesn't matter, again, dari ini lucu ya, back sama back saling assist dan golin, tapi again nggak ada yang peduli bagaimana caranya menang, yang penting menang selama itu tidak melanggar sportivitas. Terkait Bruno Fernandes juga kemarin nggak kelihatan, jadi kemarin overall MU bermain jelek tapi hasilnya bagus buat Manchester United, dan gak heran ini berakhir dengan gol, hanya sebiji gol, karena memang dalam 11 pertemuan terakhir dalam beberapa tahun terakhir hanya 2 kali 2 tim ini kalau bertemu lebih dari 1 gol hasilnya ya. Oke, mungkin sedikit kita lihat jadwal MU berikutnya juga relatif gampang lah ya, lawan Spurs away, lalu menghadapi Nottingham Forest di Old Trafford, baru nanti pekan keempat mereka akan away ke Emirates Stadium. Oke, mungkin itu dulu round up terkait dengan pekan pertama Liga Inggris. Semoga bermanfaat dan stay healthy, keep happy. Salam sehat.